Apa itu perkebunan kelapa sawit? Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elaeaceae dan ordo Arisaceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Genus ini memiliki dua spesies anggota. Kelapa sawit Elaeaceae genuensis adalah spesies kelapa sawit yang paling umum dibudidayakan di dunia, terutama di Indonesia dan sumber utama minyak kelapa sawit dunia. Kelapa sawit Elaeaceae oleifera adalah tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah tropis dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Minyak kelapa sawit sendiri adalah salah satu sumber minyak nabati paling efisien dan banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan bioenergi. Keunggulan kelapa sawit termasuk produktivitas tinggi per hektar, efisiensi penggunaan lahan, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Di Indonesia, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Potensi bisnis perkebunan kelapa sawit. Pasar global kelapa sawit terus berkembang dengan pesat, terutama di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Permintaan minyak kelapa sawit terutama digunakan dalam industri makanan seperti pembuatan margarin, minyak goreng, dan produk roti. Selain itu, minyak kelapa sawit juga digunakan dalam kosmetik, produk perawatan pribadi, dan sebagai bahan baku bioenergi. Potensi pendapatan dan keuntungan yang tinggi dapat diperoleh dari perkebunan kelapa sawit, terutama jika dikelola dengan efisien. Dampak lingkungan. Salah satu isu kontroversi terkait perkebunan kelapa sawit adalah deforestasi yang mengakibatkan hilangnya hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang lain. Praktek konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, berkontribusi pada perubahan iklim. Upaya mitigasi dan sertifikasi berkelanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil atau yang biasa disingkat RSPO diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dari perkebunan minyak kelapa sawit. Dampak sosial. Perkebunan kelapa sawit sering terkait dengan masalah hak tanah masyarakat adat dan konflik lahan. Kondisi kerja di perkebunan kelapa sawit, terutama bagi pekerja migran, juga menjadi perhatian penting. Untuk mengatasi dampak sosial negatif, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan termasuk upah yang layak dan kondisi kerja yang aman. Faktor kesuksesan. Analisis resiko merupakan langkah penting dalam studi kelayakan proyek perkebunan kelapa sawit, mengidentifikasi resiko dan mencari solusi untuk mengurangi dampaknya. Ketersediaan lahan yang sesuai dan kondisi lingkungan yang mendukung adalah faktor kunci kesuksesan proyek ini. Pemilihan varietas kelapa sawit yang unggul dalam hal produktivitas, resistensi terhadap penyakit, dan efisiensi produksi juga sangat penting. Kebijakan regulasi dan perizinan yang jelas dan konsistensi memainkan peran penting dalam pengembangan proyek perkebunan kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton. Ini adalah kebun sawit terbentang luas di wilayah Indonesia. Banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan yang perlu diketahui, minyak dari kelapa sawit itu punya manfaat yang tidak sedikit. Beneran ini. Ia ada di berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari, seperti deterjen, lipstik, sampo, coklat, roti, es krim, dan bahkan bahan bakar biodiesel. Menariknya, 85% produksi global sawit itu berasal dari dua negara, Indonesia dan Malaysia. 2/3 itu dari Indonesia, maka tak heran negara ini jadi top 1 eksportir sawit di dunia. Tapi bukan jalan yang mudah loh, Indonesia bisa unggul dalam soal sawit ini. Begini ceritanya. Tanaman kelapa sawit sendiri sebenarnya bukan tanaman asli asal Indonesia.
Pada 1848, sejumlah orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit Afrika dari Amsterdam, kemudian ditanam di kebun raya Bogor. Awalnya, tanaman itu hanya dianggap sebagai penghias di perkebunan tembakau. Baru pada 1911, perkebunan sawit komersial pertama di Indonesia didirikan di Sumatera oleh Adrian Hallett, seorang ahli agronomi Belgia. Sumatera cocok, sebabnya kelapa sawit butuh iklim hutan hujan agar bisa tumbuh subur. Sementara di Selangor, Malaysia, tetangganya Sumatera, pada 1912, orang Prancis bernama Henri Foucognet juga tertarik membeli biji sawit dari Adrian Hallett. Ia menanamnya di Tenamaram Estate untuk menggantikan perkebunan kopi yang gagal. Flash forward ke tahun 1980, Indonesia kala itu sudah punya 200.000 hektar lahan kebun sawit. Meski begitu, Malaysia punya lahan sawit lebih luas, hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Tapi selama dekade itu, komoditas sawit sudah jadi primadona Pak Harto buat dagangan ekspor Indonesia pengganti migas. Eits, tapi kamu perlu tahu juga soal ini. Sejak dekade 60-an, perkebunan kelapa sawit itu memang sudah jadi incaran buat proyek bantuan asing. Enggak hanya Indonesia, si Asian Development Bank atau ADB getol membuat berbagai program buat Indonesia dan Malaysia. Karena emang prospek bisnisnya gede banget. Tapi soal persaingan mengenai sawit di 2 negara bertetangga ini memang butuh 3 dekade untuk Indonesia bisa mengejar Malaysia. Pada 1970, luas lahan di Indonesia itu sekitar 100.000 hektar dengan produksi mencapai 200.000 ton. Sementara Malaysia dengan 149.000 hektar sudah mampu produksi lebih dari 400.000 ton. Baru pada 2008 sampai 2009 Indonesia mulai unggul dari Malaysia. Itu bukan tanpa alasan, soalnya begini. Ini dimulai setelah Indonesia mulai mengimpor minyak bumi di tahun 2003. Soalnya konsumsi minyak semakin besar, tapi produksi kita semakin rendah. Pemerintah Indonesia kemudian memiliki target mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Salah satu caranya dengan mempromosikan bahan bakar hayati atau biodiesel. Di Eropa pun, tren yang sama juga terjadi. Dan tebak, apa bahan baku terbanyak produksi biodiesel? Yep, sawit. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperluas bisnis dan memperbanyak produksi sawit di Indonesia, seperti merevisi aturan dan menghapus PPN 10% bagi pengolahan crude palm oil, serta memasukkan sawit dalam industri yang mendapat fasilitas insentif PPH. Selain itu, dimunculkan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 mengenai perkebunan yang mendorong pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku perkebunan, salah satunya di sektor sawit. Coba lihat ini. Pada 2003, luas lahan Indonesia mencapai 3 juta hektar dengan produksi 10,4 juta ton. Pada 2009, luas lahan bertambah hampir 2 kali lipat dengan produksi 19 juta ton. Jumlah lahan sawit semakin luas dan kemanapun produksinya juga bertambah rata-rata 8% setiap tahunnya. Pada 2009, Indonesia sudah menjadi pengekspor sawit terbesar di dunia. Pangsa globalnya sangat besar. 3 negara tujuan utama sawit Indonesia adalah India, negara-negara Uni Eropa salah satunya Belanda, dan China. Akan tetapi, masifnya produksi sawit ini bukan tanpa konsekuensi, terutama soal masalah lingkungan. Deforestasi hutan, peningkatan emisi karbon, hingga hilangnya akses air bagi warga sekitar perkebunan adalah beberapa dampak lingkungan akibat perkebunan sawit. Belum lagi dampak sosial yang terkait dengan tenaga kerja dan lainnya. Tapi masalah terbesar lingkungan dari perkebunan sawit adalah soal hilangnya hutan di Indonesia. Temuan World Resource Institute Indonesia misalnya menyebutkan hampir 1,6 juta hektar hutan dan 1,5 juta hektar hutan primer atau setara dengan suatu wilayah yang lebih besar dari Swiss telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Itu terjadi selama periode tahun 2000 sampai 2015. Sementara laporan Greenpeace Asia Tenggara soal 4,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia antara 2015 sampai 2019 menyebut sebanyak 30%-nya atau 1,3 juta hektar berada di konsesi kelapa sawit dan industri bubur kertas. Permasalahan lingkungan inilah yang jadi salah satu alasan mengapa Uni Eropa mempersulit impor sawit dari Indonesia.
Bahkan demi upaya itu, kebijakan Renewable Energy Directives di Eropa soal penggunaan bahan bakar berkelanjutan hingga 2030 tidak memasukkan sawit di dalamnya. Yap, padahal semua orang tahu, sawit adalah bahan ekonomis untuk produksi biofuel. Pada 2019, Indonesia lantas melaporkannya ke World Trade Organization atas sikap Uni Eropa itu. Terlepas dari hal itu, upaya untuk membuat mekanisme sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2004. Produsen dan pembeli minyak sawit membentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO untuk menciptakan sistem sertifikasi etis untuk meminimalkan dampak terhadap hutan, satwa liar, dan masyarakat. Indonesia pun telah mendorong berlakunya Indonesia Sustainable Palm Oil atau ASPO yang disebutkan dalam PP nomor 44 tahun 2020. Perpres yang mengatur legalitas tanah sawit dan regulasi untuk menciptakan perkebunan sawit yang sustainable. Belum lagi soal kebijakan moratorium sawit sejak 2018 yang menunda pemberian izin operasi untuk perkebunan kelapa sawit agar dapat dibenahi. Aturannya sih bakal habis 2021 ini, tapi ini masih bisa kita dorong kok untuk diperpanjang. Kelapa sawit menghasilkan produk yang dapat dipasarkan secara internasional. Salah satunya adalah CPO atau Crude Palm Oil. Pentingnya peran kelapa sawit dalam perekonomian negara membuat banyak negara yang meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit. Secara garis besar, proses perkebunan kelapa sawit meliputi kegiatan pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen tandan buah segar. Pada kegiatan tersebut ada kemungkinan timbul dampak negatif terhadap lingkungan, terutama saat pembukaan lahan dan pemeliharaan tanaman. Proses perkebunan kelapa sawit dimulai dari perencanaan dan proses pembukaan lahan atau land clearing. Ada dua metode yang umum digunakan dalam pembukaan lahan perkebunan. Pertama, metode mekanis, di mana melibatkan alat berat untuk meratakan dan menyusun settingan blok area. Kemudian metode kedua yaitu dengan cara pembakaran, di mana metode ini dilarang secara undang-undang namun memiliki keuntungan biaya yang lebih murah. Walau begitu, pembukaan lahan dengan dibakar sering menimbulkan bencana dan tidak terkendali sehingga menjadi masalah terhadap dampak lingkungan. Tahapan pembukaan lahan dengan cara mekanis umumnya dilakukan dengan traktor dengan beberapa tahapan. Membabat rintisan, menebang pohon yang besar maupun yang kecil, membuat pancang jalur yang dibuat menurut arah antara barisan tanaman yang dimaksudkan untuk memudahkan pembersihan jalur tanaman. Inilah gambaran setelah tahapan land clearing selesai. Selanjutnya adalah pembibitan. Dalam proses pembibitan kelapa sawit umumnya menggunakan metode 2 tahap. Sebelumnya, petani akan membeli biji sawit yang berkecambah dari produksi yang bersertifikat untuk menjamin masa depan perkebunan untuk 25 tahun mendatang. Tahap pertama dalam sistem pembibitan ini adalah menanam kecambah kelapa sawit pada baby polybag. Pekerja mempersiapkan media tanam untuk kecambah kelapa sawit. Media tanam yang digunakan harus subur, gembur, dan bebas hama penyakit. Media tanah dapat berupa campuran tanah, di mana lapisan atas berisi tanah, kemudian pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Pekerja mengisikan media pada baby polybag sampai ketinggian 1 cm di bawah bibir polybag.
Pekerja kemudian menata rapih baby polybag pada bedengan dengan lebar 10 hingga 12 baby polybag serta panjang menyesuaikan lahan yang digunakan. Pemeliharaan bibit pada baby polybag meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari atau tergantung kondisi dengan volume air yang cukup. Pemupukan dan pembibitan awal dilakukan dengan pupuk organik cair kelapa sawit, 2 gelas per tangki dengan interval seminggu sekali. Persiapan media tanam pembibitan utama. Media tanam utama adalah campuran tanah lapisan atas, pasir, dan granul bioorganik dengan perbandingan 2:1:1. Setelah semua polybag besar berisi media tanam dan diatur dengan jarak 80 hingga 90 cm, pekerja akan melubangi bagian tengah untuk memasukkan atau memindahkan bibit kelapa sawit ke dalam polybag yang lebih besar. Proses transplanting dilakukan pada pagi atau sore hari agar bibit terhindar dari layu akibat dari terik matahari. Pemeliharaan pembibitan utama meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman dapat dilakukan secara konvensional atau menggunakan sistem pipa sprinkle. Bibit dipelihara hingga umur 9 sampai 12 bulan, tergantung dari kesiapan lahan. Hal yang tidak kalah penting adalah seleksi bibit, di mana harus tetap dilakukan 2 bulan sekali. Seleksi bibit ini meliputi sortir bibit yang tumbuhnya abnormal maupun yang terserang hama penyakit. Bibit yang kurang baik akan diberi tanda merah dan segera dimusnahkan. Dengan adanya seleksi bibit yang terus-menerus, akan didapatkan bibit-bibit terbaik yang siap tanam. Setelah musim tanam tiba, bibit-bibit ini akan diangkut menuju ladang perkebunan kelapa sawit yang baru. Empat minggu sebelumnya, pekerja membuat lubang tanam besar untuk meletakkan bibit kelapa sawit. Ukuran lubang tanam besar ini adalah 3x3 x 1 meter dan diisi dengan TKKS. Setelah itu dicampurkan merata dengan tanah bekas galian. Kemudian diakhiri pekerja memasukkan bibit kelapa sawit dan memadatkan tanah sehingga pohon tidak goyang. Setelah proses penanaman, langkah selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Seperti komoditas perkebunan lainnya, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit menjadi optimal. Ada 3 proses pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit: penyulaman dan penjarangan. Jika terdapat bibit yang memiliki pertumbuhan tidak normal, terkena penyakit atau bahkan mati, maka bibit sawit tersebut harus disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit berumur 10 hingga 14 bulan. Selanjutnya adalah penyiangan dan penunasan. Penyiangan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman kelapa sawit. Kegiatan selanjutnya adalah penunasan, yang bertujuan untuk mempertahankan struktur pohon kelapa sawit, membersihkan tanaman, dan meningkatkan produktivitas.
Dan perawatan yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang baik agar budidaya kelapa sawit dapat maksimal. Panen tandan buah segar. Proses kegiatan pemanenan TBS meliputi pemotongan tandan dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Kegiatan pemanenan dimulai di mana pekerja memotong tandan buah sawit yang sudah matang. Kemudian mengumpulkannya yang selanjutnya akan diangkut menggunakan truk pengangkut maupun troli gantung pada area perkebunan yang lebih kecil. Tandan-tandan kelapa sawit ini selanjutnya akan dibawa ke pabrik pengolahan. Untuk proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng kemasan akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.